Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Muniro. Saya dari kelas 7F, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya. Adapun pembahasan dalam proposal penelitian saya yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, rencana jadwal kegiatan penelitian, dan daftar pustaka. Adapun judul dari proposal penelitian saya yaitu Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan KPR Subsidi dalam Pencapaian Target di Bank Tabungan Negara Persero, TBK, Kantor Cabang Syariah Mataram. Latar belakang masalah. Dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan meningkat. Terlihat dari gaya hidup masyarakat saat ini yang mementingkan kemudahan untuk bertransaksi di segala aspek. Salah satunya adalah kemudahan di lalu lintas keuangan. Lembaga yang menyediakan jasa kemudahan tersebut adalah bank. Salah satu kegiatan pokok yang harus diperhatikan dalam mempertahankan perusahaan adalah pemasaran, yang merupakan kumpulan aktivitas dalam rangka sosialisasi dan pendistribusian produk oleh perusahaan melalui penciptaan dan penghargaan nilai yang ditujukan untuk kepuasan konsumen dan pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Di era globalisasi, daya saing perusahaan perlu ditingkat. Tidak hanya aspek produksi, tetapi juga aspek pemasarannya. Meskipun fungsi manajemen kontribusi masing-masing saat penyusunan strategi bagi tingkatan yang berbeda, namun rentang kembali perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya cenderung terbatas. Dalam kondisi ini, perusahaan perlu menempatkan strategi pemasaran agar berperan penting bagi keberlanjutannya. Hal ini berfungsi manajemen memiliki kontak yang paling besar dengan dunia luar adalah fungsi pemasaran. Disinilah fungsi dan tujuan dari strategi marketing, yaitu menciptakan nilai jual yang lebih tinggi terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan dengan menjadikan riset pasar dan produk pesaing sebagai tolak ukur. Promosi sebagai bagian dari strategi marketing dapat menambah daya tarik konsumen untuk mengkonsumsi produk yang kita hasilkan dan secara otomatis angka penjualan akan meningkat. Prinsip dari pemasaran yaitu menghasilkan nilai terhadap pelanggan, unggul dalam bersaing, dan fokus terhadap pemasaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menulis beberapa masalah untuk diangkat dan dikaji guna memberi penjelasan yang bermanfaat kepada para pembaca. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di PT BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. 2. Apa saja kendala yang dihadapi marketing produk KPR subsidi dalam mencapai target penjualan? 3. Apa solusi yang dilakukan marketing dalam menghadapi penjualan yang tidak mencapai target? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tugas akhir ini, penulis akan menjabarkan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di PT BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi marketing produk KPR subsidi dalam mencapai target penjualan. 3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan marketing dalam menghadapi penjualan yang tidak mencapai target. Yang kedua, manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi penulis, sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai dunia perbankan. Kedua, bagi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Mataram, dapat menjadi satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, bagi UIN Mataram, dapat menambah sarana informasi dan referensi bagi mahasiswa program studi S1 Perbankan Syariah pada khususnya dan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan pada umumnya. Ruang lingkup dan setting penelitian. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai strategi pemasaran, kendala-kendala, serta solusi yang akan dihadapi oleh para sales marketing pada produk KPR subsidi. Apakah strategi serta kendala maupun solusi tersebut nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target para sales marketing maupun karyawan-karyawan lain yang terlibat dalam pembiayaan KPR subsidi.
Dengan ini, peneliti akan sangat memerlukan banyak informasi dari sales, marketing, dan karyawan pada bagian pembiayaan, khususnya di bagian pembiayaan KPR subsidi, yang akan digunakan sebagai data penelitian dan membutuhkan banyak referensi untuk memperkuat dan membentuk landasan teori yang baik dan benar. Sehingga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi untuk peneliti berikutnya yang akan membahas tentang hal yang serupa. Yang kedua, setting penelitian. Setting penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berada di Jalan Pejanggik, Cakranegara Barat, nomor 1819, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peneliti mengambil penelitian di BTN KCS Mataram karena sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi di bank syariah tersebut terkait masalah-masalah apa saja yang ada di lokasi. Selama melakukan observasi, peneliti mendapatkan pengakuan dari salah satu karyawan di BTN Syariah Mataram bahwa sedikit sekali masyarakat yang tahu tentang pembiayaan KPR subsidi yang ada di bank tersebut. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa KPR konvensional dan KPR syariah itu sama, padahal sebenarnya berbeda. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, kemudian peneliti menemukan masalah terkait bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh para karyawan, khususnya di bidang marketing. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Telaah Pustaka. Telaah pustaka berisi tentang kajian atau pembahasan yang sebelumnya pernah ditulis oleh peneliti atau ilmuwan yang sudah terakreditasi. Adapun 3 telaah pustaka yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Yang pertama, Debbie Windayani Pohan 2019, Strategi Pemasaran Produk KPR BTN Bersubsidi IB ditinjau dari analisis SWOT, studi kasus pada Bank BTN Syariah KC Medan. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dalam skripsi ini membahas tentang strategi pemasaran produk KPR subsidi ditinjau dari analisis SWOT, di mana hasil penelitiannya yaitu strategi pemasaran yang digunakan Bank BTN Syariah Medan untuk memasarkan produk KPR BTN bersubsidi IB adalah dengan marketing mix. Adapun perbedaan antara penelitian dahulu dan penelitian sekarang, yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus membahas tentang analisis SWOT dalam strategi pemasaran produk KPR subsidi, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang strategi pemasaran untuk KPR subsidi dan keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang kedua, Sapi dan Agus S. 2016, Pemilihan Pembiayaan KPR Kredit Pemilikan Rumah dengan Akad Murabahah, studi kasus di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2 nomor 1. Dalam jurnal ini membahas tentang pemilihan pembiayaan KPR dengan akad murabahah yang dimana hasil penelitiannya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan untuk memilih KPR IB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Samarinda Seberang, yaitu faktor agama, faktor lokasi, faktor teman, faktor iklan, faktor ekonomi, dan faktor pelayanan. Adapun perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus membahas mengenai pemilihan pembiayaan KPR dengan akad murabahah, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta keduanya sama-sama membahas tentang pembiayaan KPR. Yang ketiga, Nurul Hidayatullah 2019, Analisis Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan KPR Subsidi di PT Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam skripsi ini membahas tentang penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan KPR subsidi, di mana hasil penelitiannya yaitu dalam setiap transaksi yang terjadi, pihak bank tetap berlandaskan kesyariahan yang dimana adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya transparansi dalam segi harga, biaya, dan juga keuntungan yang diperoleh. Adapun perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah
Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penetapan profit margin dari pembiayaan KPR subsidi di PT Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Sedangkan kesamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu dua-duanya sama-sama membahas tentang pembiayaan KPR subsidi dengan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Kerangka teori. Yang pertama, perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi semakin meningkat seiring dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Yang kedua, prinsip kesederhanaan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama atau sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Yang ketiga, prinsip ketentraman. Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin. Yang kedua, pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Tujuan pembiayaan. Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu pemilik. Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Masyarakat. Masyarakat terdiri dari pemilik dana, debitur yang bersangkutan, masyarakat umumnya atau konsumen. Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Sebagai debitur yang bersangkutan, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya. Sebagai masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Stakeholder yang keempat, pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan. Stakeholder kelima yaitu bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Kepemilikan pembiayaan rumah atau KPR syariah. KPR syariah atau sering disebut dengan kepemilikan pembiayaan rumah yang dapat berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai pembiayaan rumah tinggal baik baru ataupun bekas dengan prinsip atau akad murobahat atau dengan akad lainnya. Perjanjian PPR, penyaluran pembiayaan pemilikan rumah dengan sistem syariah selain didasarkan pada ketentuan terkait perjanjian di dalam KUH Perdata, juga didasarkan pada prinsip yang telah diatur dalam Fatwa MUI terkait perjanjian pembiayaan. Perjanjian yang digunakan untuk KPR syariah diantaranya adalah murabahah, istisna, mudorabah, dan musyarakah muntanakisah. 4. Pencapaian target. Target adalah suatu sasaran yang ingin dicapai, di mana sasaran tersebut belum pernah dicapai sebelumnya. Misalnya, pencapaian sales tahun 2016 adalah 3 miliar. Maka target sales pada tahun 2017 diharapkan meningkat 20% menjadi 3,6 miliar. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian.
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan empiris dan eksperimen. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, melalui menganalisis, memahami, serta mendalami terhadap suatu masalah. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data dari Bank BTN KCS Mataram mengenai strategi pemasaran pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target. Yang kedua, kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram perlu digambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Di sini peneliti mengambil peran penuh karena peneliti akan terjun langsung di dalam proses penelitian. Informan juga tentunya mengetahui status dari peneliti karena sebelumnya peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kepada informan sebelum meminta data. Lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram, Jalan Pejanggik Cakranegara Barat, nomor 1819, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Secara fisik, Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram hanya ada satu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan struktur organisasinya jelas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Dan yang paling penting adalah jarak antara tempat tinggal peneliti dengan lokasi penelitian yang terbilang lumayan dekat, dan sarana transportasi juga memungkinkan sehingga bisa memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang keempat, sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, data primer. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sales marketing dan sejumlah pegawai yang bergabung dalam bagian financing service, khususnya dalam pembiayaan KPR subsidi yang ada di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari nasabah, surat-surat pribadi, buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam proposal ini ada 3. Yang pertama, metode observasi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diteliti. Di sini, peneliti sungguh-sungguh berperan di dalam kehidupan orang-orang yang akan diteliti, yang dimana peneliti akan lebih detail mendapatkan data seputaran pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR subsidi dalam pencapaian target yang akan didapatkan oleh Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan sales marketing dan sejumlah pegawai yang bergabung dalam bagian financing service, khususnya dalam pembiayaan KPR subsidi yang ada di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. Teknik ini merupakan tindak lanjut dari proses observasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dalam strategi pemasaran pada pembiayaan pemilikan rumah subsidi dalam pencapaian target di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran. Peristiwa itu tertulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa dan bila perlu dilengkapi dengan lampiran dokumentasi penelitian. Adapun data dari dokumentasi akan didapatkan dari PT Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram berupa data yang berasal dari dokumen bank. Yang keenam, analisis data. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh adalah data tentang strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Adapun 3 teknik itu, yang pertama, perpanjang pengamatan. Memperpanjang pengamatan dengan tujuan agar peneliti memiliki waktu mengenal subjek penelitian, lingkungan, dan proses dalam pembentukan strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan dimaksud untuk menggali lebih dalam tentang strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Syariah Mataram. Yang ketiga, triangulasi.
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Salah satunya adalah triangulasi teknik yang dimana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam strategi pemasaran produk pembiayaan KPR subsidi, dalam pencapaian target di Bank Tabungan Negara Persero Tbk, kantor cabang Syariah Mataram. Sistematika penulisan. Penulisan hasil penelitian ini merujuk pada pedoman skripsi UIN Mataram. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, sehingga memunculkan keinginan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi tema dasar permasalahan ini. Termasuk dalam bab ini diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori. Dalam bab ini juga terdapat metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data. Bab 2, paparan data dan temuan. Dalam bab ini, peneliti menggambarkan sejarah singkat Bank BTN Syariah Mataram, visi dan misi Bank BTN Syariah Mataram, struktur organisasi Bank BTN Syariah Mataram, serta produk-produk yang terdapat pada Bank BTN Syariah Mataram dan temuan-temuan dalam melakukan penelitian. Bab 3, pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari penelitian yang termasuk dalamnya adalah proses dari analisis peneliti dalam melakukan penelitian yang berdasarkan dari temuan-temuan peneliti. Bab 4, kesimpulan dan saran. Dalam bab bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan permasalahan yang menjadi topik pembicaraan dan diakhiri dengan saran sebagai bahan masukan dan diakhiri oleh penutup. Rencana jadwal kegiatan penelitian. Rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Mataram, Jalan Pejanggit, Cakranegara Barat, nomor 1819, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun kegiatannya, pertama, penyusunan proposal di bulan pertama, seminar proposal di bulan kedua, memasuki lapangan di bulan ketiga dan keempat, tahapan analisis di bulan kelima, penyusunan skripsi di bulan kelima, bimbingan skripsi di bulan kelima, penyempurnaan skripsi di bulan ke-6, dan sidang skripsi di bulan ke-6. Daftar pustaka. Adapun daftar pustaka dalam proposal penelitian ini yaitu diambil dari buku, jurnal, dan skripsi, serta internet. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.